Mobile cloud ini sudah kita rasakan penerapannya saat ini dengan kemudahan-kemudahan yang bisa kita rasakan pada layanan operator seluler. Kemudian WiFi itu juga bisa kita rasakan saat ini. Banyak sekali service provider yang memberikan layanan WiFi. Kemudian 5G ini juga sudah banyak juga yang bisa kita baca atau kita lihat hasil dari trial-trial atau dari negara lain yang sudah mengimplementasikannya juga sudah banyak hasil-hasil testing performansi yang bisa kita lihat. Pertama, mobile networking atau MCN adalah proyek integrasi berskala besar yang didanai oleh Komisi Eropa yang berfokus pada bagaimana cloud computing dan konsep virtualisasi terhadap fungsi jaringan yang di pertemuan ke-8 itu bisa digunakan untuk virtualisasi jaringan seluler. Tujuannya adalah mengembangkan komunikasi seluler dan platform aplikasi berbasis cloud. Ini bisa kita rasakan bagi yang pernah bekerja di operator seluler, tentu bisa merasakan kemudahan dalam pengaksesan data, baik itu data traffic, data revenue, data user, data utilisasi, itu mudah sekali kita dapatkan dengan penerapan dari MCN ini. Kemudian yang kedua, menyelidiki, menerapkan, dan mengevaluasi dasar-dasar teknologi untuk sistem komunikasi seluler evolusi jangka panjang. Nanti kita lihat bahwa pada penerapan di jaringan seluler, itu mulai dijadikan satu box yang dia adalah virtualisasi. Sehingga model dari cloud dalam penerapannya itu ditarik hingga mengarah ke arah end user. Pada pembahasan tentang virtualisasi di situ ada gambar yang kita ambil dari slide salah satu vendor, itu menggambarkan dengan jelas bahwa fungsi cloud-nya itu yang awalnya hanya pada data center ditarik kemudian hingga ke bagian core, lalu kemudian hingga ke bagian akses. Sehingga banyaklah muncul sekarang konsep-konsep berbasiskan open RAN, open bagian radio access network-nya. Kemudian jika kita lihat arsitektur dari mobile cloud network ini, dia akan menentukan kerangka kerja dari cloud networking. Terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah service manager, kemudian service orchestrator, kemudian cloud controller. Kita bisa lihat pada ilustrasi di bawah ini, awalnya yang sebelah kanan, kita lihat bahwa ini adalah sebuah operator seluler, service provider, dia memberikan sebuah layanan. Kemudian kita sebagai end user, sebagai penikmat atau penerima layanan. Kita lihat di sini ada topologi dari data center, kemudian mobile core, kemudian radio access network, lalu kemudian transmitternya berupa BTS salah satu. Nah, kita lihat di sini bahwa cloud computing itu sudah mulai diterapkan pada sisi data center. Kemudian arah ke depannya dengan adanya mobile cloud network ini, konsep dari cloud computing ini mulai ditarik mengarah kepada end user, sehingga cloud computing ini akan diterapkan pada mobile core dan radio access network. Sehingga ini menjadi satu box di mana nanti kita tahu bahwa kemudahan yang diberikan oleh cloud computing ini selain proses komputasinya, juga proses kemudahan dan fleksibilitas yang diberikan.
Sehingga nanti teknologi apapun yang disuntik ke dalam cloud computing ini lebih fleksibel tanpa harus banyak mengganti perangkat-perangkat hardware bawaannya. Kita lihat model siklus MCN, itu bisa kita lihat dari sisi bisnis dan dari sisi teknik. Dari sisi bisnis tentu arahnya adalah teknologi seluler ini jadinya banyak berurusan dan banyak membutuhkan bagian-bagian yang berkaitan dengan cloud. Lalu kemudian proses key performance indikatornya atau unjuk kerjanya itu terkait dengan service level agreement atau SLA. Misalkan berapa lama dibolehkan sebuah data center itu mati. Apakah 0, sekian detik atau tidak boleh sama sekali. Artinya di situ ada proses backup yang cukup cepat. Karena dia menjadi center. Kalau di level akses, misalkan BTS, itu down, itu mungkin SLA-nya bisa 2 hingga 3 jam. Tapi kalau dia di level layer atasnya, katakanlah data center, itu akan menyebabkan banyak gangguan di bawahnya. Lalu kemudian di sisi harga dan jasa, model autentikasi, otorisasi. Kemudian dari sisi teknik juga proses penerapannya menjadi lebih ke arah teknik-teknik untuk pembahasan mobile cloud. Sekarang kita lihat mobile cloud. Mobile cloud adalah sekumpulan pusat data atau data center kecil. Setelah nanti terhubung dengan beberapa data center kecil, dia akan membentuk cloudlet atau cloud jika nanti menjadi lebih besar. Nah, kesulitannya terletak pada mobilitasnya dan keragaman dari mobilitasnya. Jika data center kecil ini bergerak bersamaan secara simultan, dia akan membuat VANET atau Vehicular Area Network. Nah, jika data centernya bergerak secara independen atau tanpa koordinasi satu sama lain, maka mobile cloud ini akan mengalami kesulitan yang lebih besar dan dia akan membentuk atau berevolusi. Kita lihat contohnya, komunikasi antar data center yang dilakukan melalui jaringan mesh atau ad hoc. Ini kelompok 4 nanti ya, topiknya adalah ad hoc. Jaringan ad hoc ini terjadi jika data centernya itu di hosting pada perangkat terminal kliennya. Artinya data centernya yang kita lihat tadi pada topologi jaringan seluler berada pada layer atas, maka pada contoh ini ditarik atau di hosting, ditempatkan pada terminal perangkat klien. Sehingga dalam kasus jaringan mesh, ada jaringan tertentu yang menjadi penghubung antara node jaringan ke tempat klien. Oke. Kemudian contoh yang kedua adalah case-nya pada situasi kendaraan yang melaju dengan kecepatan yang sama. Maka data center dapat terhubung dengan mudah sehingga membentuk cloud yang lebih luas. Berbeda case-nya nanti pada kendaraan dengan kecepatan yang sangat beragam. Itu mobile cloud. Kemudian bagian mobile control. Nah, dalam sistem jaringan biasanya terdapat beberapa layer untuk saling berkomunikasi. Kita ingat kembali, jika pada layar standar kita menggunakan 7 layer OSI, lalu kemudian pada penerapannya di jaringan komunikasi data, kita akan
menerapkan 4 layer TCP/IP yang dia mengadopsi dari 7 layer OSI tadi, maka di jaringan seluler kita juga membuat layering. Pada saat kita membahas tentang virtualisasi, pada bagian software defined network, kita juga lihat bahwa ada gambaran dari vendor yang di slide itu membuat beberapa pembagian layering. Apakah layering infrastruktur, layering controller, dan layering aplikasi. Pada bagian ini, kita juga bisa lihat hal yang sama untuk proses mobilitas antar layer tersebut perlu dikontrol agar dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya sebuah controller sebagai mobile control. Nah, pada penerapannya di SDN controller berfungsi mengontrol komunikasi antara interface di bagian bawah dan di bagian atasnya. Jadi yang dikontrol oleh SDN controller sebagai network operating system itu mengontrol antara di bagian infrastruktur dengan di bagian aplikasi sebagai bentuk aplikasi-aplikasi penerapannya. Lalu kemudian pada ilustrasi berikut kita bisa lihat topologi sederhana dari jaringan komunikasi data, mulai dari access point, apakah itu nanti bentuknya macam-macam, contohnya WiFi, lalu kemudian ada controllernya, lalu kemudian ada firewallnya, kemudian public internet. Nah, pada tahap awal, proses autentikasi pengguna atau perangkat ke arah controller itu melalui access point. Ya, melalui access point, apakah nanti bentuknya pada jaringan seluler adalah radio access network berupa BTS, atau nanti pada jaringan WiFi berupa WiFi. Itu akan menjadi akses autentikasi pertama. Kemudian langkah kedua adalah menentukan apakah profil dari pengguna ini, terminal ini, dia meminta layanan apa untuk menentukan aplikasi HTTP atau layanan email atau dia VoIP yang dapat digunakan. Kita ingat kembali bahwa di layer TCP/IP pada layer paling atas itu adalah layer aplikasi yang menentukan apakah user atau terminal itu membutuhkan layanan berdasarkan port number tertentu. Oke. Lalu kemudian kita singgung tentang hardware dan software sebagai solusi untuk controller. Gambar ini sebetulnya sudah ada pada bagian pembahasan tentang virtualisasi kemarin, bahwa penjelasannya adalah pada konsep gambar ini, dia menyajikan dua solusi untuk controller aplikasi. Yang pertama adalah hardware dan controller kedua adalah virtual. Nah, keuntungan dari controller virtual adalah menggunakan jumlah resource yang tepat pada waktu tertentu. Yaitu resource yang banyak pada jam sibuk dan praktis tidak ada resource selama periode idle. Artinya dia bisa adaptable. Kemudian kita lihat pada proses akses otorisasi. Pada kasus ilustrasi sebagai berikut, kita lihat bahwa terdapat macam-macam cara yang memungkinkan untuk memperoleh otorisasi akses internet menggunakan access point dan access point controller. Kita lihat kemudian lalu yang selanjutnya kita lihat pada mobile mobility protocol. Nah, pengertian dari mobility protocol
adalah konvergensi antara telepon rumah dan telepon seluler, yang artinya aplikasi ini yang diinstal pada server dapat digunakan melalui mobile atau fixed device. Syarat dari konvergensi yaitu pada saat mobile device-nya yang bergerak, dia dapat terkoneksi dengan jaringan melalui aplikasi tanpa terjadi gangguan. Lalu kemudian perpindahan atau handover harus secara transparan dan mulus dengan tetap mempertahankan QoS yang ada. Artinya di sini kita bisa ingat-ingat bahwa kita sudah bisa melihat implementasinya pada jaringan seluler yang kita gunakan. Karena jaringan seluler yang kita gunakan, dia sudah menjadi konvergensi antara telepon rumah dengan telepon seluler dan sifatnya mobility. Kita bisa menggunakan layanan aplikasi data pada mobile phone kita, dan kita bisa tetap menikmati layanan tanpa ada gangguan pada mobility yang cukup cepat. Ini contoh misalkan ilustrasi dari mobility control pada IP network. Kalau ilustrasi ini menggambarkan lebih dekat kepada jaringan komunikasi data, kita juga bisa terapkan ini pada jaringan seluler, karena jaringan seluler walaupun node-node-nya berbeda, tapi implementasinya adalah layanan data. Maka pada ilustrasi berikut kita bisa lihat bahwa di sini ada fungsi dari access point yang menjadi interface ke arah end user, lalu kemudian akses point ini terhubung pada layer di atasnya adalah sebuah mobility gateway. Kemudian beberapa mobility gateway juga melakukan hal yang sama. Sehingga dengan implementasi yang mengizinkan user untuk melakukan mobility, maka ada beberapa jenis mobility control pada IP network. Yang pertama adalah macro mobility, yaitu proses mobility perpindahan dari akses point satu ke akses point yang lain pada mobility gateway yang berbeda. Lalu yang kedua adalah micro mobility, yaitu proses perpindahan dari akses point satu ke akses point yang lain pada mobility gateway yang sama. Lalu kemudian pada mobility protocol juga terdapat multi-homing, yaitu kasus di mana sebuah terminal terkoneksi sekaligus ke beberapa jaringan. Multi-homing ini mengacu pada beberapa home yang mungkin dimiliki oleh terminal. Ini juga berlaku pada jaringan seluler pada saat sebuah mobile phone itu berada pada border dari region yang berbeda. Katakanlah teman-teman melintas dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, maka di daerah border arah mungkin sekitar Brebes atau Langansari, itu adalah daerah-daerah border di mana user akan diakses oleh dua home yang berbeda. Home dari West Java dan dari Central Java. Dan pada jaringan komunikasi data atau jaringan berbasiskan IP pada ilustrasi berikut, kita lihat bahwa beberapa home yang mungkin dimiliki terminal, dengan setiap home menetapkan alamat IP-nya sendiri ke terminal. Jadi terminal harus mengelola beberapa IP yang berbeda dari home 1 ke home kedua. Oke, ada beberapa skenario. Kita coba lihat 3 skenario. 1 antarmuka dan beberapa alamat IP.
Lalu kemudian beberapa antarmuka dengan satu alamat IP. Lalu yang ketiga, beberapa antarmuka dengan satu atau lebih alamat IP antarmuka. Jadi ada 3 skenario pada proses mekanisme multi-homing. Lalu kita lihat 2 pendekatan utama pada multi-homing. Yang pertama adalah protokol routing border gateway protocol. Yang kedua adalah mekanisme network address translation. Kemudian pada protokol multi-homing, tingkat pengangkutan dengan protokol SGTP atau Stream Control Transmission Protocol. Lalu kemudian tingkat jaringan yang menggunakan SHIM6 atau level 3 multi-homing SIM protokol untuk IP versi 6. Dan HIP, Host Identity Protocol, ini adalah 2 protokol yang mendukung multi-homing dan sudah berdasarkan standar oleh IETF. Tujuannya tadi kita tahu bahwa tujuan multi-homing yaitu user yang berada pada border-border home yang berbeda, karena user diizinkan untuk proses mobility, sehingga mau tidak mau maka network harus bisa tetap mempertahankan layanan dan QoS-nya. Sekarang kita coba lihat tentang WiFi. Teknologi wireless access, wireless fidelity, WiFi. Ada beberapa referensi juga yang mengatakan kepanjangannya sebetulnya bukan wireless fidelity, tapi oke lah kita menggunakan referensi ini. Maka WiFi ini menggunakan unlicensed frekuensi. Ada 2 pilihannya, apakah 2,4 atau 5 GHz. Yang umum digunakan rata-rata di rumah menggunakan 2,4 GHz. Kemudian kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama menjadi pelanggan WiFi mungkin sebagai akses internet kita. Kita bisa lihat secara fisiknya berupa akses point, sebuah akses point kecil yang kita pasang. Kemudian dia akan memancarkan sinyal wireless dengan frekuensi 2,4 giga atau 5 giga, tapi umumnya 2,4. Kemudian kita bisa ukur dengan salah satu alat ukur gratis yang bernama net velocity, bisa kita ukur, atau bisa yang lainnya juga. Bagi yang ingin lihat bagaimana mengukur dengan net velocity, bisa teman-teman akses di link website Tinkoff itu, atau bisa juga teman-teman lihat di channel Telegram. Di situ sudah saya bahas detail bagaimana cara menginstal dan membaca hasilnya. Kemudian WiFi ini terhubung ke internet secara mudah dengan cepat melalui kabel optik. Ya, kabel optik penerapannya saat ini sudah hampir rata-rata semua pakai kabel optik. Kemudian nanti akan dapat juga beroperasi sendiri secara ad hoc. Kita lihat topologi yang di atas adalah infrastruktur mode. Ini adalah access point, kemudian ini adalah user-usernya yang mendapat dari wireless secara wireless dari access point ini. Kemudian terus sampai ke core network, kemudian ke public internet. Lalu kemudian model ad hoc adalah dia yang terhubung secara mandiri antar user. Lalu kita coba lihat-lihat teknologi yang digunakan pada WiFi ini menggunakan 802.11n. 802.11n yaitu yang memberikan kemampuan throughput di level MAC, level layer 2 hingga 100 Mbps hingga 600 Mbps. Dan ada beberapa standar dari WiFi ini, 802.11b, 11a, 11g, 11n. Kita lihat beberapa perbedaannya adalah lihat dari sisi physical teknologinya. Di 11n menggunakan OFDM, di posisi yang 11b menggunakan DSS.
Kemudian data rate-nya kita lihat di 11N memberikan data rate yang cukup tinggi 6 hingga 600 Mbps. Kemudian bandwidth-nya relatif sama 20 dan hingga 40 MHz. Kemudian throughput yang bisa diberikan di 11N hingga 100 Mbps. Kemudian jumlah channelnya bisa 13 channel. Kemudian kapasitinya hingga 1300 Mbps. Oke. Kemudian standar IEEE yang digunakan oleh wireless LAN ini ada beberapa macam. Yang terakhir adalah yang terbaru adalah AHA yang memberikan KPI yang cukup tinggi. Kita bisa lihat di sini mulai dari tahun 97 hingga 2008 ada beberapa hingga 2017 ada banyak perkembangan dari standar IEEE untuk WiFi wireless LAN ini. Kita lihat di 2017 ternyata ada yang baru lagi yaitu 802.11ac, AKI, AK, AX, AY, AZ, ABA. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai topik pembahasan untuk teknologi-teknologi perkembangan dari IEEE wireless LAN berikut. Oke. Nah, lalu kemudian kita juga sempat mendengar di era-era 2010-an mungkin ada yang namanya WiMAX dan ada operatornya yang mengimplementasikan teknologi ini, kalau tidak salah Bolt. Nah, perbandingan antara WiFi dan WiMAX ini, WiFi dan WiMAX ini memiliki konsep jangkauan pun yang berbeda. Mulai dari primary application frequency band-nya, kita lihat WiFi ini menggunakan wireless LAN, sedangkan WiMAX dia menggunakan wireless MAN, Metropolitan Access Network, Area Network. Kemudian frekuensi band yang digunakan, itu WiFi menggunakan unlicensed band, sedangkan WiMAX dia menggunakan dua jenis, bisa menggunakan license, bisa juga menggunakan unlicensed. Kemudian frekuensi band yang digunakan 2,4 untuk WiFi dan WiMAX itu pada order yang lebih tinggi 10 hingga 60 GHz. Kemudian dan sebagainya banyak sekali perbedaannya. Namun WiMAX ini didesain untuk WMAN baik fix maupun mobile. Jadi WiMAX ini bisa didesain untuk sifatnya fix wireless, artinya usernya tidak bisa pindah pada home yang berbeda, atau dia mobile juga, mobility. Dia bisa seperti seluler, dia bisa berpindah dari home satu ke home yang kedua. Kemudian, lalu selanjutnya kita lihat wireless mesh network, WMN. Kita lihat topologinya di sini, mulai dari wireless end user, kemudian wireless mesh router, lalu kemudian access point, lalu kemudian masuk ke backbone-nya. Wireless mesh network ini adalah integrasi antara teknologi WiFi dan WiMAX. Menggunakan wireless mesh router untuk menghadirkan multi-hop konektivitas antar wireless end user dan access point-nya. Nah, keunggulannya adalah selain coverage-nya yang luas, juga dia memiliki kemampuan self-reconfigurable di seluruh area cakupan di mana coverage-nya itu berada. Dan kemudian wireless end user-nya dapat berpindah-pindah pada router coverage dan tetap terhubung di dalam layanan internet. Oke, sekarang kita lihat 5G. Mulai dari latar belakangnya, kenapa dibutuhkan, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh 5G ini. Nah, 5G ini adalah sebuah lanjutan dari generasi yang sebelumnya, yaitu long term evolution.
yang dia adalah platform yang membangun dunia digital sehingga semua dapat dihubungkan, dapat saling terhubung antar satu sama lain. Kemudian yang sering kita dengar dan digaung-gaungkan 5G ini akan mampu memberikan throughput yang tinggi, latensi yang rendah. Kemudian jumlah koneksi tinggi yang nggak dapat dipenuhi oleh 4G LTE. Nah, implementasinya karena memberikan latensi yang rendah dan throughput yang tinggi, maka banyak bentuk-bentuk implementasi seperti virtual reality, kemudian augmented reality, dan seterusnya pada jaringan 5G. Lalu kemudian karena memberikan koneksivitas yang tinggi, maka dapat menjadi platform untuk IoT connection. Nah, kita lihat definisi 5G. 5G adalah penerus dari teknologi 4G yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2020. Dan saat ini kita bisa lihat implementasinya sudah banyak di daerah-daerah di negara-negara Timur Tengah sudah diimplementasikan, bahkan sudah ada yang mengimplementasikan yang SA, bukan lagi non standalone tapi yang sudah standalone. Kemudian distandarisasi berdasarkan standar teknologi seluler, kemudian merilis 2 fase, yaitu 5 tentang New Radio yang selesai pada 2018 dan I5 maksudnya, lalu kemudian I6 tentang jaringan inti yang standarisasinya berakhir pada bulan Juni 2020. Oke, kemudian situasi 5G. Kita lihat ilustrasi pada gambar 11.15 ini, bahwa akses solusi yang diberikan pada jaringan platform 5G ini beragam sekali. Mulai dari jaringan mesh atau ad hoc, kemudian device to device, lalu mesin to mesin yang mampu dilayani pada jaringan 5G ini. Lalu kemudian 5G ini bisa juga high density, artinya memiliki kapasitas yang cukup tinggi, bisa pada kasus-kasus stadion bola yang cukup tinggi, itu pada generasi sebelumnya banyak terjadi persoalan sehingga harus di-cover oleh beberapa titik-titik temporer dari BTS. Karena banyaknya user yang akan connect pada satu waktu yang bersamaan. Nah, konsepnya pada 5G ini, dia akan mampu menampung jumlah konektivitas user yang tinggi dengan tetap memberikan kecepatan yang memadai, sekitar 10 Mbps hingga 1 Tbps. Lalu kemudian dengan backbone-nya yang menggunakan serat optik, 5G ini mampu membawa lalu lintas traffic yang cukup besar. Proses konvergen migrasi dari 5G menuju 4G menuju 5G, kita lihat banyak skenarionya. Pada beberapa operator seluler itu mulai dari sisi radio access point-nya, di mana 5G ini membutuhkan MIMO yang cukup
besar, order 64 kali 64 bahkan, maka beberapa operator menggunakan skenario mulai dari sisi mengupdate kemampuan MIMO di level radio access network-nya. Lalu kemudian dari sisi data center, kita bisa lihat jika 5G, jika 4G mencari file data center yang terletak di core network, sedangkan dalam 5G, setiap akses ke jaringan inti atau core network, dia menanggung pusat data MEC. Kemudian, ya, pada jaringan 5G ini, dia harus bisa memfasilitasi integrasi beberapa jaringan nirkabel atau seluler yang mungkin untuk semua aplikasi klasik masih digunakan. Oke, selanjutnya kita coba lihat perkembangannya pada sisi 5G di sisi radio. Di sisi radio, dia adalah menjadi antarmuka ke arah end user. Nah, di bagian radio ini kita akan berbicara tentang frekuensi yang digunakan pada implementasi 5G ini. Dan kenapa di Indonesia masih belum tuntas implementasinya? Karena kemarin lama pada proses lelang frekuensi yang akan digunakan untuk implementasi 5G ini. Kita tahu yang terakhir adalah proses lelang pada pita frekuensi di 2,3 yang rencananya akan digunakan untuk 5G. Lalu kemudian kita lihat di sisi radionya banyak beberapa komponen yang berkembang, mulai dari MIMO yang digunakan, yang tadi kita sudah singgung. Kemudian juga di sisi teknologi multiplexingnya, perkembangan dari OFDM yang digunakan pada 4G LTE. Kemudian dari sisi TDD dan konsep time division multiplexingnya. Lalu kemudian di sisi Internet of Things dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang berkembang pada 5G, yaitu kode polar yang menjadi terobosan pada perkembangan 5G ini. Kemudian dari sisi core network, kita juga bisa lihat perkembangan pada 5G ini. Kita lihat dulu pengertiannya. Core network ini adalah bagian sentral yang menjadi inti dari radio akses yang terhubung kepadanya. Ingat kembali konsep switching pada pembahasan jaringan telekomunikasi yang sederhana. Kita lihat bahwa jaringan akses itu terhubung pada core network, sehingga core network ini menjadi fundamental dan SLA-nya pasti lebih presisi dibanding jaringan akses. Kemudian core network ini dalam jaringan biasanya dipakai untuk menghubungkan jaringan lokal seperti local area network agar mampu menjangkau wilayah yang lebih luas. Kemudian kita lihat dari jaringan akses terhubung ke jaringan inti atau core network, dan kemudian itu terjadi pada beberapa area dan bisa jadi core network dibutuhkan lebih dari satu, dan kemudian pada jaringan akses ke jaringan inti ini itu akan terhubung dengan sebuah backbone.
Nah, kita lihat di sini ilustrasinya. Jika kita menggunakan jaringan komunikasi data dengan aksesnya adalah sebuah switch, maka switch ini akan terhubung pada sebuah switch yang lebih besar. Dan ini terhubung menggunakan sebuah backbone dalam jaringan. Lalu kemudian, oke, ini masih backbone. Oke, jadi backbone ini adalah fundamental sekali karena dia membawa lalu lintas traffic yang cukup besar dari setiap akses point kecil ini, sehingga seringkali backbone ini, katakanlah backbone ini misalkan yang menghubungkan Jawa Barat ke arah Jakarta, kota Jakarta, maka seringkali backbone ini menggunakan kapasitas yang cukup besar karena akan membawa lalu lintas traffic yang besar dari kota Bandung ke arah Jakarta, dan biasanya menggunakan fiber optik karena memiliki kapasitas yang cukup besar. Dan karena itu maka dari sisi bisnisnya banyak bermunculan para penyedia-penyedia jaringan backbone. Penyedia-penyedia jaringan backbone ini tidak hanya operator seluler, tetapi ada sisi bisnis yang lain yang dia hanya menyediakan jaringan backbone saja. Seperti misalkan Moratelindo itu menyediakan jaringan backbone untuk kita sewa, atau Telkom sendiri yang dia memiliki jaringan backbone yang cukup besar sehingga operator-operator seluler yang ingin memiliki konektivitas dari Jawa Barat ke arah Jakarta dan tidak ingin membangun sendiri sebuah backbone, maka bisa menyewa kepada pemilik jaringan backbone yang ada. Dan jaringan backbone ini sangat kritikal sekali karena jika terjadi gangguan, ini berimpact pada satu kota atau satu daerah yang cukup besar. Oke. Nah, itu adalah pembahasan kita tadi pada 5G, mulai dari radionya, kemudian core network-nya, kemudian backbone-nya. Jadi teman-teman ingat bahwa ketika nanti teman-teman bekerja juga, ini menjadi 3 bagian utama. Apakah teman-teman bekerja di bagian radionya, maka mengurusi semua teknik-teknik radio mulai dari FDM, MIMO, kemudian antena, kemudian yang lain sebagainya. Atau yang kedua adalah bagian core. Teman-teman akan mengurusi di situ proses autentikasi, otorisasi, kemudian routing dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah backbone. Teman-teman mengurusi bagaimana melakukan multiplexing di sini, kemudian melakukan proses utilisasi agar dia efisien, trafficnya dan sebagainya. Itu mungkin yang kita bahas pada mobile, cloud, Wi-Fi, dan 5G. Silakan jika ada pertanyaan, dipersilakan.